Dan Bintang, terima kasih sudah mengikuti event ini. Saya tunggu di event-event berikutnya untuk menghibur kita semua. Kelihatannya yang paling menghibur Kapten Bintang di sini. Caranya atau syaratnya itu apa aja? Oke, boleh. Kalau gitu aku mau jelasin ya caranya gimana sih untuk ikutan ya di Project Katalis. Kalau misalnya aku boleh kasih gambaran, jadi di Project Katalis ini kita ada 3 ya. Dan mungkin aku mau coba share screen ya, teman-teman. Boleh. Jadi di Project Katalis ini kita ada 4 role yang bisa kita kita bisa ikutan dari 4 macam. Jadi 4 tipe ya. Yang pertama itu jadi proposer namanya. Yang kedua itu jadi community reviewer. Yang ketiga jadi voter dan yang keempat itu ada namanya challenge team. Ini masing-masing role ini bisa dilakukan oleh siapa aja yang pengen berminat untuk ikut di Project Katalis. Sebentar. Nah, share screen aku udah kelihatan belum teman-teman? Masih belum. Loading. Nah, kelihatan. Udah. Ya, ini di Project Katalis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada apa aja sih di sini gitu kan, kita bisa lihat kalau misalnya di Project Katalis itu ada stage. Sebentar. Ini kelihatan nggak ya? Halamannya masih Project Katalis atau stage? Udah di introduction ya, Project Katalis. Oke, di sini ya. Introduction. Jadi yang seperti aku tadi bilang, jadi di sini tuh ada ada proposer, community reviewer, challenge team, dan voters. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, jadi dari Project Katalis ini ada beberapa stage yang bisa kita lalui. Jadi masanya itu masa kerjanya, jadi Project Katalis itu dilakukan per 4 bulan sekali teman-teman. Jadi ada 4 bulan prosesnya dari proses submit proposal sampai nanti akhirnya project-nya bisa on board atau bisa jalan gitu. Nah, buat teman-teman di sini bisa jadi apa aja sih? Yang tadi aku jelasin misalnya jadi proposer nih. Proposer itu siapa sih gitu? Proposer itu adalah teman-teman yang punya ideation untuk bikin sesuatu. Bikin sesuatunya di mana sih? Bikin sesuatu di chain-nya Cardano atau di Cardano ecosystem. Kita bisa, let's say misalnya bikin kayak yang pernah kita lakukan. Jadi saya sama Bro Felix dan ada Bro Randi, kita tuh bikin kita bikin proposal tentang Cardano Hub Surabaya dan Workshop Jakarta. Kita kegiatannya apa sih yang kita minta gitu ya, dan kita menawarkan apa sih sama Cardano Ecosystem. Kita itu menawarkan adalah kita buat meet up. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ada beberapa di sini yang pernah hadir di acara meet up kita untuk Hub Surabaya yang offline dan online yang di Jakarta, mungkin ada beberapa yang pernah ikutan. Jadi itu adalah salah satu rangkaian tugas yang tugas yang kita lakukan pada saat kita pengajuan proposal itu. Jadi kita terfunding di Fund 10 kemarin, itu kita melakukan meet up. Jadi Surabaya 1 kali sebulan, di Jakarta juga kita ada workshop online-nya juga 1 kali sebulan. Jadi dalam bulan itu ada offline dan online. Nah itu salah satu yang kita lakukan. Terus kalau teman-teman mungkin ada yang punya, teman-teman IT mungkin mau buat sesuatu di channel Cardano, boleh banget gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di ideation yang bisa kita ajukan di Project Katalis gitu. Atau misalnya kita mau bikin ama-ama juga, itu salah satu ideation juga dan bisa kita ajukan. Nah, terus selanjutnya adalah community reviewer. Jadi apa sih community reviewer ini? Nah, ini mungkin yang hari ini mungkin saya akan lebih banyak jelasin, itu adalah community reviewer. Jadi community reviewer ini teman-teman tuh bisa mereview. Jadi ketika sudah fasenya 3 minggu pertama, 3 minggu sampai 1 bulan itu tuh ada fase submit, itu kita
nanti proposal ini di-review. Siapa yang review? Nge-reviewnya adalah teman-teman lagi. Jadi teman-teman di komunitas Cardano global, ya kita bilangnya global, karena bukan di Indonesia doang. Jadi Project Catalyst ini global teman-teman. Jadi bukan hanya kita doang yang di Indonesia doang gitu kan. Indonesia tapi seluruh dunia gitu. Itu bisa lihat, bisa nge-review juga. Ada spesialnya di sini. Terus ada challenge team tadi. Challenge team itu adalah kalau ketika kita udah ada, jadi community review juga ada levelnya. Level 0, 1, dan 2 gitu. Terus yang saya itu adalah challenge team. Challenge team ini adalah teman-teman yang nanti akan menjadi stage terakhirnya ya setelah proposalnya. Sebenarnya mungkin harusnya terbalik. Jadi setelah community review itu ada namanya fase voter. Voter ini apa sih? Voter ini adalah orang-orang yang holder ADA gitu kan. Holder ADA ini siapa? Holder ADA adalah orang-orang yang punya Cardano gitu. Jadi ada ketentuannya, saya lupa 100 atau 400 ADA harus punya di walletnya dan punya potensi untuk melakukan voting. Jadi voting sama proposal yang tadi. Jadi proposal dibuat oleh community, di-review oleh community, dan di-voting juga oleh community juga teman-teman. Jadi semuanya whole dilakukan oleh community-nya yang ada di Cardano ecosystem. Nah, yang tadi saya sampai saya lewatin adalah challenge team. Challenge team siapa? Challenge team adalah teman-teman yang tadi sudah involve atau udah ikutan nih di sesi-sesi proposal, community review, dan voter itu punya kesempatan untuk menjadi challenge team. Challenge team ini adalah garda terakhir yang akan ngecek proposal-proposal kita tadi. Ketika saya sudah terfunding nih, saya udah pernah terfunding. Nah, itu tuh nanti ada satu tim lagi yang berasal dari komunitas untuk ngecek bener nggak ya. Misalnya di proposal kemarin tuh project manager saya, main applicant-nya. Bener nggak ya Fanny itu ngajuin proposal dengan judul ini, dia base-nya di negara mana, terus dia akan kerjainnya di kota mana sih. Waktu itu saya bilang saya di Indonesia, dan saya kerjainnya tuh dari Jakarta dan Surabaya. Jadi saya kerjain untuk 2 kota. Jadi itu ada timnya sendiri dan sampai nanti ada milestone reviewer dan POA. Jadi itu masih dalam satu rangkaian pekerjaan. Itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu di mana sih buatnya gitu. Nah, nanti mungkin bisa dibantu ya para Queen ya. Saya lihat namanya Queen di sini. Di situ kita bisa buka Cardano ID Scale, teman-teman. Jadi di sini belum muncul kayaknya ya. ID Scale landingnya, oke, sambil saya jelasin. Jadi di mana sih kita mau pada saat kita, wah aku punya ideation nih atau aku pengen jadi review, aku harus kemana? Nanti kita teman-teman harus masuk ke websitenya Cardano ID Scale gitu. Cardano ID Scale ini adalah satu platform yang dibuat oleh output input global untuk melakukan pengajuan si proposal yang udah saya sebutin tadi, dari proses submit proposal dan sampai ke voting, terus reviewnya juga di platform yang sama, kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ya nggak ya? Bisa belum muncul ya? Share screen-nya ada, cuma masih blank sih. Masih Oke. Nah, ini keluar. Dia masih muter-muter. Iya, masih. Oke. Kita kesini aja. Jadi gitu sih Salin. Apa sih yang tadi Project Catalyst itu syaratnya apa? Syaratnya cuma daftar di websitenya IDScale, cardanoidscale.com. Nanti di situ ada beberapa ketentuannya. Saya masih tunggu ini, kayaknya sinyalnya jelek. Gitu. Nah. Masih muter namanya. Mungkin koneksinya kurang baik, jadi masih belum bisa buka websitenya. Begitu. Oke. Gimana sih Salim? Terus tapi kalau misalnya kita dapat reward berapa ya?
Halo? Halo. Dengar kok, cuma agak ini aja. Oke. Gimana? Tadi aku masih belum bisa buka ID-nya. Nanti aku udah akan share. Jadi kalau misal kita ikutkan, kita dapat reward reward apa? Nah, oke. Oke, reward ya. Jadi ini yang mau aku sharingin sama teman-teman. Jadi ketika kita buat satu apa sih aku mau ngajarin nih excited banget ya ngajarin teman-teman gitu kan. Salah satu alasannya karena di Project Catalyst ini ada ditawarkan adalah reward gitu, Selin. Dan teman-teman yang lain rewardnya berupa apa? Rewardnya berupa EJA. Jadi ada ketentuannya. eh, untuk menjadi proposer udah pasti ada reward kan, bukan reward ya, jadi dia dapat pendanaan untuk melakukan si proposalnya. Tapi kalau misalnya untuk jadi community reviewer itu ada rewardnya juga. Rewardnya berapa sih? Setiap dia ada level-level yang tadi saya singgung tentang level, jadi ada level 0, 1 sampai 2 gitu kan. Rewardnya itu dari kalau level 0 tuh bisa dapat dapat skip up to 750 EIDA gitu kan. Tapi kita ada petugasnya untuk nge-review 30 proposal yang sudah dialokasikan. Jadi kalau di fund 9 ke bawah tuh kita boleh pilih teman-teman. Jadi boleh pilih apa? Boleh pilih aku sukanya proposalnya mau tentang apa ya? Tentang NFT semua boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya di fund yang 10, 11 dan 12 ini kemungkinan besar akan mungkin roles-nya akan sama. Jadi 11 ini ada perubahan besar. Itu kita harus nge-review minimal 30. Jadi 30 proposal nanti akan dapat sekitar 750 EIDA. Jadi kalau misalnya teman-teman kalkulasikan dalam rupiah gitu kan, kita tahu harga sekarang udah berapa ya? Sekarang terakhir 9 ribuan ya, sekitar 9 ribu, jadi tinggal dikaliin aja 9.200 ya kan, sekitar 9.200. Coba kita hitung dikit lah ya, biar semangat gitu tahu rupiahnya ya. 9.200 itu let's say hampir 6.900.000 teman-teman. Jadi tapi ada beberapa ketentuannya ya yang kita bisa dapetin. Terus nanti di level 1 kita bisa dapat up to 4.000 EIDA dengan total 80 proposal yang harus kita akses. Terus nanti ada level 2. Nah, level 2 ini kita kenal namanya itu moderator. Ini di sini ada Bro Randi yang salah satu moderator dari Project Catalyst dari Indonesia. Kita tuh bisa dapat up to 1.500. Jadi 1.500 AIDA gitu. Itu rewardnya. Terus nanti untuk voters juga itu ada rewardnya teman-teman. Voters itu saya berapa ya, 0, sekian persen aja. Nggak terlalu 2% teman-teman. Jadi 2% dari total kita melakukan voting. Misalnya kalau misalnya 100 ribu ya, misalnya 1.000 EIDA deh, 1.000 EIDA, terus kita dapat rewardnya sekitar 2%, jadi sekitar 20 EIDA gitu. Jadi tetap ya effort yang kita lakukan di ekosistem ini ada nilainya gitu. Jadi bukan ada rewardnya ya, dikasih sama IAG, jadi Project Catalyst gitu. Terus tadi ada challenge team ya, challenge team itu juga ada rewardnya. Jadi ada yang namanya POL ya, POL itu proof of life verifier, itu yang nge-verify. Jadi kalau misalnya nih ya Susan atau Sally nanti jadi proposer, terus terfunding gitu kan, sudah di-funding, lalu sudah di voting kan, terfunding, nanti ada aku ya. Jadi untuk di fund 11 aku jadi salah satu POL-nya dari Indonesia. Jadi di Indonesia cuma ada 1 orang, dia totalnya sekitar ada 50 orang yang jadi POL, salah satunya saya. Itu kita tuh dapat 6.250 EIDA dibagi 4. Jadi kalau kemarin tuh ada 4 proposal, 4 POL dalam satu grupnya, kita bagi 4. Jadi let's say kita dapat sekitar 1.562 ya, sekitar segituan. Gitu. Terus tadi ada MR.
ada milestone reviewer gitu, itu dia bisa dapat 250 sampai 300 AIDA per month. Jadi per bulannya bisa sampai up to 300. Terus kalau misalnya ada juga POA ya. Jadi ABMR tuh ada POA. Itu tergantung dari jumlah proposal yang dia dialokasikan ya. Jadi dia sama, nanti sistemnya semua dialokasikan. Jadi yang tentukan itu dari Project Catalyst atau dari IOG-nya itu akan pilih misalnya Susan akan ketum POL siapa, dan misalnya aku jadi MR. MR di Indonesia itu rasanya cuma 1 orang atau 2 gitu ya. Saya juga belum clear siapa aja gitu. Nah dari situ cuma dari satu orang ini akan dapat maksimal mungkin 2 sampai 3 lah ya, tergantung jumlah proposal yang masuk dan jumlah MR-nya. Gitu Salen dan teman-teman. Jadi ada ribet ya, tenang saja. Dan satu lagi, yang bikin lebih menariknya lagi adalah proses kerjanya itu nggak sepanjang tahun ya. Jadi satu fase itu 3 bulan, untuk jadi reviewer itu masing-masing 10 hari. Jadi cuma 10 hari kerja dapat 6.900.000 lah ya, 750 ya dari rewardnya. Kalau misalnya mau naik level lagi ya bisa disesuaikan gitu, sesuai dengan apa yang kita kerjain gitu. Gitu Salian. Terus nanti ke depannya sih ada rencana buat join kelas. Ini Salian tuh masih di mute apa delay suaranya? Delay kelihatannya suaranya. Ya. Pertanyaannya gini, setelah kita mengerti tentang project-project ini, terus Cici udah bantu jelasin bakal ada reward juga. Nah, pertanyaan dari Selin ini, kira-kira bakal ada kelasnya nggak sih dari Cici? Atau kita harus memang autodidak belajar sendiri gitu? Oke. Tentunya ini cukup panjang ya gitu, cukup rumit kalau misalnya belajar sendiri. Sebenarnya bisa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau belajar sendiri bisa banget. Tapi kami dari tim Cardano Hub Indonesia gitu kan, bersama kita open kelas. Jadi kita akan adain kelas buat teman-teman yang mau belajar tentang tentang cari reward lah ya, untuk cari cari cuan kali ya kalau bahasa sekarangnya gitu kan, untuk di Project Catalyst gitu. Teman-teman ada kelasnya, mungkin kita akan adakan di bulan ini gitu kan. Kita akan ajarkan beberapa hal mungkin tentang community review, terus kayak misalnya ideation, dan ada beberapa hal-hal yang mau kita jelasin sih tentang si Project Catalyst secara spesifik gitu ya. Karena kayaknya nggak cukup gitu ya kalau misalnya waktu kita 1 jam terus kita jelasin gitu. Cukup panjang gitu. Ada sih kelasnya. Jadi mungkin kita akan ada yang kelasnya di bulan ini sih. Gitu. Inta nge-freeze. Halo. Halo. Apa dengar suaraku? Ini freeze. Siapa yang Dengar kok, dengar. Ini kelihatannya mungkin karena cuacanya buruk ya, hujan lebat, jadi sinyalnya sama-sama nggak stabil semua. Oh iya Van, itu boleh dijelasin Van, itu Project Catalyst itu setiap berapa lama, terus nanti akunya gerak-gerak yang dari situ. Ani. Ya. Halo. Jadi boleh ditambahkan kalau Project Catalyst ini berapa lama biasanya, terus pengerjaannya berapa lama juga. Tunggu kok, kelihatannya Cevani dengar nggak Cevani? Ini suasananya nge-freeze ya. Halo Selin. Kelihatannya Cevani yang nge-freeze. Di kok Selin kedengaran nggak sih? Sepertinya. Oke, delay. Akhirnya suara saya masuk. Dengar suaraku nggak? Dengar. Nah, Fani. Nggak masuk di sini. Fani. Oke, sebentar. Fani keluar dulu. Ini karena hujan lebat, jadi sinyalnya mungkin sama-sama jelek.
Atau di Jakarta mungkin juga hujan kali ya. Jadi Cevani juga sinyalnya buruk. Oke, tapi buat teman-teman sambil nunggu Cevani, buat teman-teman yang masih mungkin bingung atau ada pertanyaan, nanti boleh di-hold dulu pertanyaannya. Nanti kita di akhir acara ini bakal ada sesi Q&A, jadi buat teman-teman bisa langsung menanyakan apapun yang terkait Project Catalyst atau DeFi ini ke Ko Felix sama Cevani-nya langsung, seperti itu. Sambil kita nunggu Cevani. Dan juga aku mau ingetin buat teman-teman yang belum follow, ini kan kita membahas tentang Project Catalyst dari Cardano dan DeFi yang ada di Cardano. Buat teman-teman yang belum follow IG dari Cardano Hub Indonesia, bisa follow buat nambah informasi juga ya Selin ya. Mungkin ada pengumuman atau ada acara-acara itu nanti akan disampaikan di Instagram juga. Terus ada kayak acara-acara seperti ini, seperti ini itu biasanya akan diposting di sosial media di Instagramnya Cardano Hub Indonesia. Iya, supaya nanti kita Gitu. Oke, sambil menunggu Cevani, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan dan lebih lengkapnya nanti bisa langsung di akhir aja, supaya kita juga nggak makan waktu juga. Jadi untuk berikutnya, setelah kita membahas tentang Project Catalyst, garis besarnya kita mungkin udah paham, tapi mungkin kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan lagi ke Cevani-nya langsung. Cuma sekarang kita bisa langsung aja move ke pembahasan DeFi gitu kan. Banyak nih macam-macam DeFi yang ada di Cardano, cuma kita sendiri kadang masih bingung ya kan. Jadi boleh nanti dari Ko Felix juga bantu. Tuh Fani langsung aja lanjut Fani, hilang. Di hold dulu aja enggak apa-apa kok, supaya enggak bingung, enggak rancu. Semua pertanyaan atau nanti kelengkapannya ditaruh di akhir buat Cevani gitu. Oke, boleh. Jadi hari ini udah aku mulai ya. Silakan. Oke. Jadi hari ini aku mau jelasin tentang DeFi yang ada di Cardano. Cuman kan nggak mungkin ya kalau saya bahasnya semua. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit ada DeFi apa aja di Cardano, dan spesifiknya saya akan menjelaskan tentang DeFi Finance. Jadi DeFi yang konsepnya itu lending and borrowing. Oke. Sebentar, akan saya share screen ya. Udah masuk belum gambar saya? Masih. Masuk. Udah ya, oke. Nah, jadi yang pertama kita dulu ya Vesper Wallet. Lalu setelah kita memiliki Vesper Wallet, ini adalah aplikasi yang paling kompatibel di handphone Vesper Wallet itu. Jadi melalui aplikasi ini kita bisa trading NFT, kita bisa menggunakan DeFi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita masuk di browser, lalu kita buka coba seperti MinSwap ya. Jadi di sini seperti di MinSwap ini kalian bisa menjadi LP juga di sini. Seperti ini. Kalian bisa menjadi liquid pool. Sebentar ya. Contohnya seperti ini. Seperti kita ada pairing dengan token Min. Lalu ada dengan AGX. Seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa farming juga di sini. Cuman kalau farming itu kekurangannya kita bisa kena impermanent loss ya kalau di sini.
APR-nya lumayan besar, cuman resikonya juga lumayan besar. Jadi nggak saya saranin ya kalau kalian mau farm di Cardano ini. Oke, lalu kita kembali ke Levi. Jadi Levi.finance itu adalah aplikasi DeFi yang konsepnya itu lending and borrowing. Jadi sistemnya itu seperti pegadaian kalau kalian tahu ya. Jadi nanti misalnya kita punya Cardano nganggur, bisa kita pinjamkan ke orang yang lagi butuh Cardano, dan nantinya kita akan mendapat kolateral atau jaminan berupa gambar, berupa NFT. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada lend and borrow ya. Kalau kita punya Cardano, kita mau meminjamkan, otomatis kita tekan yang lend. Dan di sini APY-nya itu 114% kalau kita kompon ya. Cuman setelah saya coba dan saya hitung, kurang lebih selama 2 minggu, durasi 14 hari ini, kita mendapatkan bunga bersihnya itu sekitar 2,99%. Jadi hampir 3% ya bunganya itu. Contohnya seperti ini. Gambar The App Society ini harga floor-nya itu 1.699. Tetapi saat kita mau meminjamkan Cardano kita cuma menghargai gambar ini sebesar 1.320 EDA aja. Jadi lumayan ya, dari 1.700 ke 1.300. Jadi ada selisihnya kurang lebih 400 Cardano. Jadi ketika kita nggak dibayar, yang terjadi adalah gambar itu akan menjadi milik kita dengan harga cuma 1.320 ini. Padahal pasarannya 1.700. Seperti itu. Jadi kita coba, kita misalnya mau meminjamkan 1.331 ya. Bunga yang kita dapat itu 39,43 ada. Tapi ini masih kotor ya. Nanti bakal dikurangin fee-nya itu kurang lebih 3-5%, tergantung ada levelnya juga di sini tuh. Jadi nanti kalian hitung, misalnya kalian meminjamkan 1.331, itu kalian kalikan 3%, berapa nanti baru kalian kurangkan dengan profitnya ini 39,43, itu adalah profit bersih kalian. Lalu kalau kalian nggak mau gambar, kalian juga bisa cari yang token seperti ini. Jadi simple ya, cuma dari handphone udah bisa. Nah, seperti ini. Ini tokennya SOC token, atau kalau enggak kita lihat tokennya Sneak token ini. Ini harganya kan 0,002 ya sekarang ya. Tapi saat kita mau meminjamkan, itu harganya kita mendapatkan 0,0016. Jadi selisihnya lumayan, dari 0,02 kita hanya mendapatkan 0,0016. Ditambah lagi kalau untuk sekarang ini posisi market di Cardano, khususnya NFT dan token, itu lagi drop-dropnya. Jadi potensi kalian masih sangat tinggi kalau di sini. Seperti itu. Jadi contohnya seperti gambar ini ya. Gambar monyet ini waktu tahun lalu itu harganya masih 6.000 satu gambar ini, 6.000 sampai 6.500. Sekarang cuma 1.700. Jadi kemungkinan untuk kalian nggak dibayar itu sangat kecil karena harganya sudah terlalu murah. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau, daripada Cardano kalian nganggur, daripada di staking, kalau kalian berani mengambil resiko lebih lagi, mendingan pakai Levi ini daripada kalian stakingkan. Karena bunganya juga lumayan besar ya. 114% ini paling kecil bunganya, karena ibaratnya kalau di saham itu ada blue chip ya. Jadi kalau di NFT juga ada. Ini NFT yang sudah bagus, sudah punya nama lah. Marketnya juga sudah besar. Contohnya kalau kalian mau lebih beresiko seperti ini. 7 hari bunganya 1 tahunnya 492%. Coba kita lihat.
Kita over 110 dapatnya 3,82. Cuma dalam waktu 7 hari. Seperti itu. Oke, tadi sudah dibahas dan mendengar selentingan mengenai lending borrowing yang sebenarnya ini kurang lebih itu supaya gampang kita mengenalnya itu bisa diartikan dengan tanda kutip pegadaian, seperti pegadaian. Nah, Iya, tapi dari aku pegadaian sendiri, tanpa perantara. ya tapi dari aku sendiri nih, kok aku kan belum pernah nih Hmm. coba yang kayak gini. Tapi kayak ada nggak sih resiko-resiko yang besar atau resikonya itu apa kalau misalnya kita mau coba terjun di penggunaan LiFi ini sendiri? Jadi resikonya itu ada, nggak, semua pasti ada resiko ya. Jadi resikonya itu saat NFT-nya turun, itu kalian kebanyakan nggak mungkin dibayar, kebanyakan. Cuman kesempatan kalian itu sekarang itu bagusnya kenapa? Karena sekarang itu harganya sudah sangat murah. Jadi contohnya seperti NFT monyet tadi itu harganya waktu tahun lalu itu masih 6.000, bahkan all time high-nya itu 10.000 paling tinggi dia. Sekarang harganya sisa cuma 1.700, 1.300 tadi. Jadi peluangnya masih besar. Kecuali kalian masuk di NFT yang harganya masih tinggi, itu resikonya sangat besar. Yang seperti tadi aku bilang, kalau ada resikonya lah. Kalau misalnya NFT itu baru, harganya masih tinggi, kan resiko nggak dibayarnya juga tinggi juga. Oleh sebab itu kita mendapatkan return-nya itu tinggi juga. Sedangkan kalau NFT yang sudah legit, yang bagus, itu pasti bunganya lebih kecil. Seperti itu. Berarti pasti ya sebenarnya resiko itu ada, cuma sebenarnya bisa dihindari mungkin ya, atau bisa kita cari cara gimana supaya memperkecil resiko itu. Tapi mungkin dari Kokonya sendiri ada tips dan trik nggak sih buat pengguna-pengguna LiFi atau orang yang ingin belajar atau mau coba masuk di LiFi ini? Ada. Jadi gini, kalau kalian misalnya punya Cardano, jangan semua dimasukin di LiFi ya. Jadi ada beberapa diversifikasi lah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau cari NFT atau NFT, itu carilah yang market sama volumenya itu besar. Sama kalian juga harus lihat komunitasnya dulu ya. Kalau komunitasnya kurang, volume di marketnya kecil, menurut saya jangan, walaupun bunganya besar, tapi resikonya sangat tinggi. Karena kan kalau NFT itu mau dijual tuh nggak bisa langsung ya. Bisa langsung, cuman harganya pasti dropnya juga lumayan. Jadi kalau kalian mau lebih aman daripada NFT, kalian lebih mending beli token yang saya jelaskan tadi. Cuman kembali lagi ya, kalau lebih aman pasti returnnya lebih kecil, seperti itu. Karena kalau token kan bisa langsung jual ya, ada marketnya ya. Kalau NFT kan kita harus nunggu dulu sampai ada orang yang mau beli, baru kita beli. Seperti itu. Dan momennya juga udah pas ya kalau sekarang ya. Harganya juga udah drop banget, apalagi sebentar lagi marketnya bakal naik kan setelah halving biasanya. Jadi kalau kalian mau invest NFT atau token, kalau menurut saya ini adalah waktu yang tepat juga. Apalagi kalau kalian membelinya pakai Cardano ya. Jadi NFT kalian naik, otomatis Cardano kalian juga nambah. Dan kalau kalian hold Cardano, harga Cardano-nya juga naik. Otomatis kalian akan mendapatkan double cuan. Cardano kalian nambah dan harga Cardano juga naik. Tapi kembali lagi tetap pure ya. Tetap research dulu, jangan mentah-mentah langsung diterima seperti itu. Oke, jadi sebenarnya cuannya lumayan banyak juga ya kalau kita Lumayan. coba main Kalau lending borrowing gini. aman kalau misalnya mulus ya, nggak ada yang nggak dibayar, itu cuannya lumayan. 1 bulan 6% lah minimal. Tapi
Kalau dari pengalamannya aku Felix sendiri, pernah nggak sih kayak rugi main lending borrowing gini? Pernah waktu awal-awal kan namanya orang kan sok-sokan ya. Ya, jadi waktu itu yang gambar monyet itu saya beli 10 biji harga 6 ribuan, terus sekarang nyangkut. Oh, oke. Jadi Nyangkut tapi nyangkut kan nggak hilang ya. Berarti di enggak, hold jadi aja dulu di sampai hold aja dulu. eh iya di hold dulu sampai nanti mulai cuing naik lagi gitu Ya, ya. apalagi kan biasanya kan NFT naik kan kalau BTC, altcoin udah naik semua kan baru gantian ya. Kan ada Mm-mm. apa ya, ada masanya lah. Kan kalau sekarang sih nggak mungkin naik sih. Cuman nanti kalau ke depannya orang-orang udah pada bully semua, mungkin NFT-nya juga ikut naik, jadi kita dapat cuan double seperti itu. Oh, oke oke oke. Ya lumayan. Nanti aku minta tutor aja ya sama Koko Felix. Iya, nanti aman. Iya iya iya. Siap siap siap. Terus Oke. mungkin ada yang mau dijelasin lagi nih kok tentang DeFi, especially si LeFi ini. Jadi di Liva itu kalian semakin banyak kalian menggunakan Liva, itu nanti fee-nya akan semakin lebih rendah. Jadi ada levelnya juga. Jadi kalau kalian level sekian, kalian bunga fee-nya itu berapa persen. Dan nanti kalau kalian sampai batas tertentu, nanti fee-nya itu tinggal 0,75% doang. Fee-nya itu. Jadi Oh, tergantung kalian sesering apa. Jadi kalau kalian sering, volumenya gede, otomatis fee kalian pasti akan turun. Seperti itu. oh, oke. Berarti semakin sering menggunakan, berarti cuannya juga akan semakin tinggi gitu ya? Betul. Karena fee-nya tuh kalau awal-awal tuh lumayan kerasa ya. Fee-nya tuh 1,25% dari jumlah Cardano yang kalian pinjamkan. 1,5 itu 1,25 itu. Nanti kalau misalnya level paling atas, kalau udah mencapai volumenya itu 500.000 EDA, itu fee-nya tinggal 0,75%. Di sini hampir 2 kali lipat. Lumayan ya? Lumayan. Oke, oke, oke. Garis besarnya nih sudah lumayan paham nih. Tapi buat teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan langsung lewat chat di grup boleh, mau on mic juga boleh, mengenai Project Catalyst dan Levi. Atau mungkin, sorry, dari Cevaninya tadi sempat terputus ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari penjelasannya tadi mengenai Project Catalyst di Cardano? Oke. Kalau dari saya sih mungkin kalau penjelasan sih rasanya udah ya. Mungkin nanti kita bisa lanjutin di kelas yang mau kita adain sih teman-teman. Jadi Oke, oke. kita ada info di akhir ya tentang kelas ini. Oke, benar. Berarti nanti di akhir meet kita hari ini bakal ada info mengenai kelas yang diadakan sama Cevani mengenai Project Catalyst ya. Khususnya gimana sih cara kita bisa mungkin cuan lewat review-review project kayak gitu ya mungkin ya. Atau lebih dalamnya lagi nanti yang akan langsung dijelaskan sama Cevani ya. Iya, kurang lebih gitulah. Kita akan lebih lebih dalam lagi buat jelasin tentang apa aja sih yang bisa kita lakukan Project Catalyst. Oke. Oke, Bu, sekarang waktunya teman-teman nih kelihatannya nih Salin nih. Dari tadi kan kita udah bertanya-tanya. Mungkin dari teman-teman sendiri. Mungkin kita duluin yang mau open mic ya. Sorry. Tanya-tanya. Iya, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, boleh langsung aja di chat di grup Telegram atau yang mau on mic juga boleh langsung on mic aja. Pertanyaan mengenai Levi dan Project Catalyst di Cardano. Mungkin ada yang tanya-tanya teman-teman. Oh, ini di grup ini ada ya kelihatannya. Sebentar.
saya baca dulu. Ini nih. Oke, aku bantu bacain aja ya. Boleh ya? Pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup Telegram. Ini kelihatannya berkaitan sama DeFi. Sama Levi tadi nih. Mana Kovaliknya? Halo? Halo. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih kok dari Zay. Pada landing protokolnya, apa bisa switch borrowing-nya Om seperti yang ada pada AAVE? Halo? Halo. Iya, maksudnya gimana ya? Switch jaringan? Switch Apa tadi? borrowing. Orangnya bisa di itu nggak ya? Iya, ini Zay boleh di on mic aja nggak apa-apa? Itu ada itu kelihatan si on mic aja nggak apa-apa kok. Selamat malam, Kak. Nah, itu. Ya, malam. Nah, jadi kan pada landing protokol pada AAV itu Ya. kan kita bisa menjaminkan misal Ethereum, lalu kita jaminkan misal USDC. Lalu pada pertengahan masa, apabila bunganya dari borrowingnya itu naik, kita bisa switch gitu, Kak. Misal jadi USDT yang mana bunga pinjamannya itu lebih sedikit. Mungkin begitu yang saya tanyakan. Ya, kalau di Cardano masih belum bisa. Kalau yang di Levi ini ya, soalnya Levi ini kan yang punya itu kan gambar The Ape Society NFT. Jadi Levi itu punyanya si The Ape Society itu. Jadi dia komunitas, lalu dia membuat platform untuk lending and borrowing. Jadi mereka hanya khusus untuk lending token dengan NFT aja. Jadi masih belum bisa seperti AAV itu. Beda konsepnya udah. Makasih kok. Oh ya kok, saya mau tanya lagi mungkin. Ya. Project Cardano apa lagi kok yang sudah memberikan insentif banyak kepada usernya selain liquidity pool dan juga lending borrowing itu? Terima kasih. Oke. Jadi kalau yang sudah memberi insentif yang sudah kita rasakan juga itu lebih ke arah Project Catalyst ya. Karena saya juga udah benar-benar merasakan kayak kita itu benar-benar support, didanai oleh Cardano langsung. Jadi kalau di Cardano itu lebih ke komunitas ya teman-teman. Jadi mereka itu kalau kita mau melihat dari sisi DeFi atau project yang lain, kalau dibandingin dengan ekosistem di tempat lain itu jujur aja masih lebih maju ekosistem yang lain ya. Karena nggak bisa dipungkiri juga kalau di Cardano itu orang yang mau develop di sana itu agak dikit karena bahasanya kan beda sendiri dia pakai Haskell. Jadi yang bisa kita manfaatin sekarang itu ya yang nyata juga itu adalah Project Catalyst sih kalau dari saya. Jadi lebih ke arah komunitasnya. Untuk Project Catalyst-nya itu sendiri, apakah ada mungkin batasan umur ataupun syarat-syarat lain untuk mendaftarkannya? Nggak ada, bebas. Jadi tinggal daftar aja, lalu tinggal kerjain. Itu doang sih. Kalau di Project Catalyst. Mungkin Fanny bisa tambahin kerjanya berapa hari itu, Van? Oke. Kerjanya berapa hari, Van? Oke. Untuk yang community review ya benar? Iya, betul. Jadi kalau misalnya untuk community review itu proses dia tuh batch kerjanya sekitar 20 hari. Jadi 20 hari ini dibagi untuk 0 dan level 1 kerjanya bareng sekitar waktunya 10 hari dan 10 hari berikutnya itu yang kerjanya level 2. Jadi totally kalau misalnya teman-teman di sini yang baru-baru mulai kan kita akan mulai di level 0 ya teman-teman. Jadi berarti waktu kerjanya 10 hari. Jadi kayak gitu. Jadi kerjanya dia
for fun ya. Mm-mm. Dan Berarti juga kalau waktu misalnya kerja kemarin. dan juga misalnya kalau si Bro C ini mau ngajuin funding itu juga bisa bro, apalagi kalau mau development atau komunitas itu nanti bisa dibiayai oleh Cardano. Jadi nanti bro-nya bisa ngajuin proposal juga. Jadi bebas untuk siapa aja ya. Jadi nggak ada batasan umur, tinggal daftar, kerjain aja. Tapi jangan cuma daftar terus nggak kerjain, nanti bakal di blacklist langsung. Seperti itu. Oke, ini mumpung lagi kita bahas mengenai Project Katalis nih. Cevani ada pertanyaan dari Parto. Apakah untuk apply ada syarat keahlian bahasa Inggris khusus ya, Kak? Oke, halo. Mungkin bisa dibantu jelasin. Oke, halo Bro Parto, udah lama ya nggak ketemu. Dia pernah ada di project sebelumnya. Kalau misalnya keahlian khusus tuh nggak ada ya. Jadi keahlian misalnya harus bahasa Inggrisnya TOEFL-nya harus 50 gitu ya, nggak ada teman-teman. Jadi siapa aja dengan keahlian di level manapun sebenarnya bisa ikut. Cuman mungkin teman-teman di sini kan totally semua pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus belajar lagi gitu kan tentang berkata-kata ya dalam bahasa Inggris. Mungkin masih bisa pakai tools yang berbahasa tools untuk translate ya, mungkin Google atau Grammarly atau banyak yang lainnya tools bahasa Inggrisnya. Cuma nanti perlu diperbaiki sih ya, mungkin kita biasanya udah pakai Google Translate, pasti kita cek lagi sih. Kadang suka ada kata-kata yang agak ambigu. Kurang lebih gitu. Ada lagi? Ini ada lagi C. Bisa dengar suara? Bisa. Ini ada pertanyaan dari Firman Sonda. Apakah ada tempat buat kita yang bukan developer untuk terlibat dalam Katalis program? Bagaimana bisa cek kalau orang tidak double account di Katalis? Oke. Agak putus-putus, cuman developer doang, bener nggak? Kalau yang developer ya nggak sih? Pertanyaannya yang mana ya? Selin mungkin bisa dibantu ulangin pertanyaannya, Selin. Apa jelas suaraku? Oke. Apakah ada tempat kita yang bukan developer yang terlibat dalam Katalis program? Terus bagaimana bisa cek kalau orang tidak double account di Katalis program? Kalau misalnya buat teman-teman yang bukan developer, teman-teman nggak perlu khawatir karena kita juga di sini khususnya saya ada Bro Randi, ada Bro Felix, kita juga bukan developer gitu ya. Kita jadi sisi non-tech. Kalau misalnya di Katalis itu kita familiar dengan tech dan non-tech gitu kan. Tentunya kita bisa, jadi bisa involve juga, kita bisa ikutan juga gitu kan. Mungkin tapi kalau misalnya kita mau jadi community reviewer sekalipun, meskipun kita bukan developer, kita tetap bisa nge-review karena dari idea scale-nya atau project catalyst itu nanti ada, kita bisa isian gitu kan, yang menerangkan gitu kan kita tuh siapa gitu kan. Kalau misalnya biasanya saya tulisnya community manager gitu kan, karena saya memang involve-nya di community. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang developer, mungkin bisa tulis developer, tapi kalau misalnya yang bukan, bisa tulis misalnya ada yang teacher atau kalian student gitu. Jadi itu bisa ya, jadi nggak perlu khawatir. Pertanyaan yang keduanya tuh aku agak kurang clear ya. Bagaimana kalau boleh itu nggak? Boleh di tik di Telegramnya itu pertanyaannya yang mana? Suaranya Selin tuh lep gitu soalnya di akhir katanya. Oke. Sudah ketemu belum pertanyaannya? Udah belum?
Mungkin yang tanya, yang merasa Iya, yang pertanyaannya boleh langsung on mic kali ya? Lebih iya. enak kali ya. Siapa tuh? Aku Oh, mau nanya. Dito. Oke. Gimana pertanyaannya Dito tadi? Boleh diulang lagi. Yang keduanya ya, yang pertama. Ini untuk proyek Katalis itu sendiri kan aku masih belum paham betul bagaimana sistem reward pembagiannya. Misalnya kan kalau ikut untuk fund 11 ini kan tadi kakak bilang pengerjaan itu kurang lebih selama 20 hari. Nah, kalau misalnya salah satu dari partisipan bisa mengerjakan proyek Katalis ini lebih cepat, apakah itu nanti hasilnya sama rata sama yang mungkin partisipan yang lain yang mungkin tenggat waktunya sama pas 20 hari? Oke. Indikator reward yang didapatkan itu bukan hanya berdasarkan waktu ya. Jadi kita nggak kejar-kejar waktu. Apakah yang lebih cepat akan dapat lebih banyak dibandingkan yang lebih lama gitu ya? Itu nggak ada indikator seperti itu. Jadi teman-teman yang jadi indikatornya adalah kualitas ya. Jadi kualitas dari assessment-nya. Dimana kalau misal sama tugasnya udah dipastikan harus dikerjakan sesuai dengan alokasinya. Jadi aku perlu highlight, ini highlightnya agak sangat genre gitu ya, sangat jelas banget. Teman-teman harus, yang pertama adalah teman-teman harus mengerjakan assessment atau menilai proposal yang dialokasikan oleh Project Katalis. Jadi harus yang dialokasikan saja ya. Itu harus diutamakan. Jadi ada 30 kalau untuk level 0 dan ada 80 untuk level 1. Itu harus didahulukan. Yang kedua, reward-nya seperti apa? Itu akan berdasarkan kualitas ya. Jadi teman-teman, kualitas penulisan kita nih, karena itu ada minimum karakter teman-teman. Jadi ada 150 karakter yang harus kita tulis dalam setiap penilaiannya. Jadi nggak boleh kurang. Kalau kurang atau sedikit itu akan otomatis kena jadi invalid. Jadi dia ada valid review dan invalid. Jadi kalian otomatis akan masuk ke shorters atau blank. Jadi itu adalah salah proposal yang tidak akan dibayarkan rewardnya karena tidak memenuhi kategori. Yang ketiga, kalian itu kalau misalnya nih teman-teman sudah bisa ngerjain, punya waktu 10 hari nih ya untuk level 0 ya, kita berbicara dengan level 0. Punya waktu punya alokasi 30 proposal dengan waktu 10 hari. Ternyata 5 hari udah beres nih gitu. Nah, yang 5 harinya lagi kalian mau nge-review lagi 50 lagi, berarti kan kalian punya 31 sampai ke berapa lah ya kalian bisa ngerjain selama 5 hari selanjutnya itu bisa, tapi total alokasi yang kita dapat itu nilainya akan berkurang. Jadi alokasinya tuh kalau yang 30 pertama itu kalian akan mendapatkan threshold itu 80% dari total alokasi untuk level 0. Dari total nilai kita ya. Jadi setiap proposal tuh akan dinilai one by one. Jadi betul-betul satu-satu tuh akan dibaca oleh sistemnya. Dan nanti ada proses moderation juga yang akan menentukan nilai kita gitu. Jadi nanti yang 31 sampai misalnya let's say bisa ngerjain 30 lagi atau sampai 60 itu bisa banget tetap dibayar tapi dia chance-nya kecil gitu. Jadi mungkin bisa ya teman-teman untuk belajar lebih fokus dan cek untuk penulisannya yang benar gitu. Karena itu akan menentukan nilai kita gitu. Jadi jangan yang penting gue ngisi gitu ya. Itu kalau bisa jangan gitu. Dan satu lagi jangan pakai AI, ChatGPT atau tools yang kayak gitu saya nggak sarankan gitu. Karena tetap akan ketahuan. Gitu. Oke, apa cukup menjawab? Cukup, makasih Kak. Oke, thank you Dito. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang bisa on mic mau bertanya via suara. Boleh on mic, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, kita kan belajar bersama di sini. Ngobrol santai aja. Kurang 3 pertanyaan ya. Oke. Ini ada 5 hadiah. Ada 5 oh, iya. Hadiahnya ini nggak diumumin dari awal. Coba dia dari awal. Enggak ya?
Yes ya, banyak antusias yang Ini udah ada catatan sih siapa aja. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang mau bertanya. 3 lagi ya. Ya, ada 3 ya. Bisa on mic langsung nggak apa-apa. Nggak ada. Kalau nggak ada aku bantu ini ya. Bacain pertanyaan lewat grup Yang chat. baca chat ya. Oke. Ini kelihatannya untuk Kovelik nih. Pertanyaannya ini kembali lagi dari Parto, Mas Parto. Untuk pertanyaannya, untuk likuidasi di platform-platform lending Cardano itu dilakukan oleh tim atau ada penawaran oleh user lain ya Om? Bisa dibantu jelaskan Koko Feli? Sebentar. Gimana tadi? Untuk likuidasi di platform lending Cardano itu dilakukan oleh tim atau ada penawaran oleh user lain ya Om? Tanda tanya. Oh, melalui tim. Jadi melalui tim. Oke. Jawabannya singkat, jelas, dan padat. Melalui tim. Jadi tim dari project itu tersebut ya. Kalau lending and borrowing itu. Oke. Ini pasti sangat menjawab sih. Iya ya. Melalui tim jadi. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, Selin? Jadi saya ingatkan lagi. Jadi kalau di Cardano itu kalau kita sukanya koin yang pump and dump itu, kalau di Cardano kalian pasti nggak mungkin cocok. Karena Cardano kalian tahu sendiri harganya segitu-segitu aja ya. Cenderung kalau naiknya pelan, kalau turun juga kayak stable coin lah. Cuman di Cardano ini kenapa sih kita tuh suka di Cardano? Karena di Cardano itu semuanya itu dikembalikan ke holder dari Cardano. Jadi contohnya seperti proposal. Setahu saya kalau di chain lain itu juga ada, cuman yang menilai itu timnya, bukan dari orang-orang yang yang hold koin itu tersebut. Sedangkan kalau di Cardano itu semuanya pengambilan keputusan itu dilakukan oleh kita semua yang memegang koin Cardano. Jadi semua keputusan kita yang ambil. Tergantung kita punya berapa Cardano, itu kan yang menentukan voting power kita. Jadi kalau jadi contohnya seperti saya di Cardano itu saya bisa hidup dari Cardano itu dengan cara seperti trading NFT, lalu saya ikut seperti pre-sale token-token yang akan launching, seperti itu. Dan kalau lebih niat lagi bisa jadi reviewer proposal, seperti itu. Kan kalau kita mau mereview kan kita nggak perlu modal juga ya. Kita cuma perlu tekun sama mau belajar aja. Kita nggak pakai modal, kita bisa mendapatkan reward yang lumayan. Hanya dalam waktu cuma 10 hari. Jadi kalau kalian mau fokus ke ekosistemnya, itu bagus. Cuman kalau kalian mau ke fokus harga, menurut saya jangan seperti itu. Oke. Jadi harus pandai untuk memilah-milah gitu juga ya. Nanti kalau bingung atau ragu bisa langsung kontak ke Bro Felix untuk menanyakan, ini oke nggak? Nah, boleh. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Reynaldi. Untuk pertanyaannya, apakah ada proposal untuk proyek Katalis Cardano dari orang Indonesia ini sendiri? Tanda tanya. Untuk Cevani nih pertanyaannya. Oke. Aku aja. Oke. Aku aja. Ada. Jadi kita ngadain Cardano Hub yang setiap bulan 1 kali itu, kita full didanain oleh Cardano. Jadi malah kita bisa cuan juga. Waktu itu kan harga Cardano cuman kita hitungnya itu 5.000. Jadi kan nanti pendanaannya itu kan juga berupa Cardano ya. Dan waktu Cardano-nya diserahkan ke kita, Cardano-nya itu sudah menjadi 8.000 kalau nggak 9.000. Jadi misalnya kita
kita apa ya, double cuan lah istilahnya. Jadi kita bisa ngadain acara juga lebih besar lagi. Lalu ada lagi setiap tahun itu ada Cardano Summit. Itu juga kita mendapatkan biaya pendanaannya juga full ya. Kalau yang pertama itu kita mendapatkan pendanaan itu sampai 100 juta lebih kalau nggak salah. Lalu yang kedua, waktu itu Cardano harganya anjlok, lalu pendanaannya cuma dapat 40 sampai 50 juta doang. Jadi dari Surabaya, dari Indonesia banyak ya. Ada juga yang UGM itu juga dapat seperti itu. Di sini juga ada Ko Ivan juga pernah dapat Ko Ivan. Ko Ivan dapat apa ya, Van? Yang nyambungin ke chain lain dulu apa? Cross chain ya. Apa? Cross chain. Ya, seperti Ko Ivan juga dapat cross chain. Oh, itu. Kayaknya perlu diceritakan deh sama Ko Ivan untuk testimoninya gimana untuk menjadi proposer, terus tekniknya untuk bisa sampai pendanaan berhasil gitu. Boleh. Testimoni. Iya. Teman-teman juga semangat kan menjadi sebagai apa? Proposer kan. Iya. Oke. Pertanyaan lain sambil nunggu Ko Ivan nanti. Ini kelihatannya pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir karena waktunya juga udah mepet, udah jam 10:15. Ini pertanyaan terakhir untuk Cevani ya. Dari TW Putra. Untuk Cevani mau tanya, kalau sudah daftar di Project Catalyst sebagai reviewer, kalau nggak kerja maka akun dibekukan. Itu bisa diaktifkan kembali? Tanda tanya. Oke. Tadi untuk Putra tadi sempat udah dibantu sama Korandi, dijawab di bawahnya. Tapi aku mungkin teman-teman pada belum baca. Jadi kalau misalnya dibekukan, ya ada kemungkinan dibekukan karena tidak dikerjain. Jadi ketika kita udah bikin akun ID Skill, terus kita daftar, terus nggak kerja gitu, nanti biasa dibekukan. Nah, nanti kalau misalnya itu biasa akan di email langsung sama IOG, output input global untuk pengaktifannya. Jadi mereka akan tanya, ini kok kamu nggak kerja gitu biasanya. Terus kalau misalnya mau ngaktifin lagi, biasanya kita harus email balik sih ke mereka untuk minta diaktifin lagi akunnya. Tapi mungkin boleh dicek lagi account ID scale-nya gitu kan di fund berikutnya ya. Kalau sekarang mungkin belum bisa dicek ya apa bisa daftar lagi atau enggak gitu. Mungkin TW Putra udah berapa lama dibekuin account-nya? Itu juga ngaruh sih biasanya. Berapa lama? Paling funds berikutnya mungkin dibekuin ya. Kalau misalnya sekarang nggak ikut, terus yang selanjutnya dibekuin. Silahkan email aja. IOG pasti balas soalnya. Semua email kita pasti dia balas. Gitu. San, pertanyaan terakhir dari Kapten Bintang, San. Oh, Kapten Bintang. Oh, tambahan. Iya, buat Fanny pertanyaannya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Bacain tuh udah tak tag gitu. Pertanyaan terakhir ya. Soalnya kok saya sudah menguap ini. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Oke, pertanyaan terakhir dari Kapten Bintang. Apakah di Cardano sendiri sedang ada acara atau event seperti ambassador atau referral? Okay. Apakah Cardano sendiri sedang ada event? Gitu kan. Eventnya mungkin saya bisa kasih gambarannya. Jadi kalau di Cardano itu kita punya kan ada yang basically kan kita base community ya teman-teman. Kalau dari community itu adanya event meet up biasanya. Kita adakan event meet up-nya 1 bulan sekali. Biasanya Bro Felix kalau dari teman-temannya ada di Surabaya, itu biasanya kita adain 1 bulan sekali di Surabaya. Kalau di Jakarta kita biasanya ngadain online untuk eventnya Cardano sendiri ya. Secara kita di komunitas tuh kita ngakuinnya meet up. Di situ biasanya kita update ekosistem. Tapi kalau misalnya event seperti ambassador atau referral, sebenarnya dari Cardano tuh nggak ada ya sistem. Kalau dari foundation ya, saya ngomongin tentang foundation. Untuk ambassador atau referral tuh
nggak ada sistem seperti itu, karena kalau sekarang teman-teman kalau misalnya mau jadi ambasadornya Cardano itu bukan by sudah tidak publik, tapi by ini ya, apa sih namanya, rekomendasi Betul. Jadi rekomendasi ketika teman-teman sudah aktif, misalnya kayak saya nih ya, kalau saya tuh kan saya baru diangkat jadi Cardano Ambassador itu di announcement-nya di Februari ya. Jadi baru di announcement untuk bulan Maret 2024 ini itu by kandidat, karena sebelumnya saya udah aktif hampir 2 tahun lebih di Cardano sebagai salah satu meetup organizer untuk Surabaya dan Jakarta, dan saya juga jadi host lead untuk Summit 2023 gitu. Itu dan saya dikandidatin sama Bro Andreas untuk jadi Cardano Ambassador Meetup Organizer gitu. Jadi by ini ya, semuanya by rekomendasi dari teman-teman yang sudah ada di ekosistemnya gitu. Tapi hak penuhnya. Tapi ambasadornya juga bisa banyak kan, Van ya, ambasadornya. Iya. Beberapa jadi semakin kalian aktif bisa dapat rekomendasi, bisa juga jadi ambasador, karena ambasador itu bukan hanya 1 atau 2 orang ya. Ya, jadi ambasador itu macamnya ada banyak, ada ambasador untuk translator, ada meetup organizer, content creator, jadi ada banyak. Ya, ada beberapa dan bisa naik, ada level-levelnya teman-teman. Jadi kalau saya masih level 1, Bro Andres tuh level 2 rasanya. Jadi nanti makin dapat gaji juga ya. Ya, kita dapat kayak reward ya, karena kita udah ngadain, kita mau effort untuk melakukan sesuatu di ekosistem sesuai dengan role-nya, kita dapat reward dari mereka setiap bulan. Gitu. Jadi bisa naik level. Kalau misalnya teman-teman makin aktif gitu, nanti akan ada, itu biasanya direkomendasikan oleh foundation langsung ya, ketika kita udah jadi ambassador, nanti levelnya ditentukan oleh foundationnya sendiri. Gitu. Oke, ternyata antusiasnya teman-teman lumayan ya. Ini terakhir masih ada yang mau tanya sedikit, masih bisa nggak? Gini buat teman-teman, karena ini udah hampir jam 10:30 juga. Buat teman-teman yang belum sempat bertanya atau masih mau tanya, nggak apa-apa. Pertanyaannya bisa diketik aja di grup. Nanti mungkin dari Cevani sama Ko Felix, mungkin dibantu sama Ko Randy aja ya, bisa bantu jawabin pertanyaan dari teman-teman semua kayak gitu. Nah, karena ini juga udah lumayan lewat. Fani belum apa ya, kelas pendaftaran. Ini mau ngomong. Oke. Lupa. Oke. Boleh langsung aja, sudah disampaikan sama Ko Felix-nya sendiri soalnya. Ulang. Silakan. Maaf. Lanjut. Tadi ada kelas nih ceritanya nih. Nggak apa-apa, Cevani langsung aja. Boleh langsung menyampaikan. Oke. Nanti kita akan buat kelas ya teman-teman, buat yang teman-teman yang antusias untuk belajar tentang Project Catalyst gitu kan. Kita akan ada kelas, kita buka 1 batch 1 untuk 20 orang pertama, tapi ada beberapa rules-nya ya teman-teman. Totally semuanya harus on cam ya kan, teman-teman yang nanti akan hadir itu kita minta semuanya on cam, jadi kita bisa kenalan lebih lanjut ya nih temannya yang mana gitu, karena kita mau belajar gitu. Kalau misalnya di Project Catalyst itu orangnya harus real, tadi saya sempat bilang ada proof of life, orangnya itu kita beneran pakai itu ya, open cam, semuanya dijelasin gitu. Terus nanti untuk kuotanya sih 20 orang ya. 30 tambahan 30 orang, jadi 30 orang yang akan daftar. Mungkin hari ini, mungkin besok kali ya, saya akan share di grup ya, dibantu nanti sama Susan atau Selin untuk share di grupnya Explore Cryptopedia tentang ini. Dan nanti mungkin ada di sosial media-nya Cardano Hub Indonesia dan Cardano Women Indonesia. Jangan lupa di follow kan. Ya, untuk teman-temannya ada yang cewek nggak sih? Ada yang cewek boleh follow Cardano Women Indonesia. Kita akan share di 2 platform itu ya, Susan. Iya, benar. Jadi kita bakal share di Cardano Hub Indonesia sama Cardano Women ya, Ce ya? Ya, betul.
Ya, untuk info lebih lanjut nanti akan di-share di sana. Kalau beberapa mungkin yang udah pernah daftar di Meetup ya, Cardano Blockchain Jakarta, atau ya Cardano Blockchain Jakarta di Meetup, mungkin setelah kita update udah akan muncul sih. Gitu teman. Oke. Mungkin dari Cevani sendiri ada pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir, enggak, pesan untuk menutup perbincangan kita malam ini buat teman-teman semua. Oke. Pesan ya. Thank you buat teman-teman yang udah antusias. Tadi saya lihat ada total ada 27 orang ya. Thank you udah mau dengerin kita dari Cardano gitu kan. Mungkin kalau di Cardano kita nggak punya airdrop ya Bro Felix ya. Kita punyanya Project Catalyst yang Iya, betul. Jadi beda lah sama chain yang lainnya. Kalau sekarang hype-nya lagi airdrop, kalau kita hype-nya di Project Catalyst. Ya gitu. Tapi nggak perlu khawatir gitu. Di sini kita bisa belajar banyak ya dengan cara menulis dan membaca gitu. Jadi selamat belajar buat teman-teman. Sampai ketemu di kelas Project Catalyst. Thank you. Ya, dan tambahan dari saya juga, kalau mau tanya, mau belajar, nggak usah sungkan karena Cardano ini terbuka untuk umum kok. Maksudnya nggak harus jadi member dulu atau gimana. Pokoknya kalian mau belajar serius, niat, langsung gas saja. Nanti DM aku atau DM Fani, langsung nanti kita belajar bareng. Oke. Ya. Boleh tanya-tanya. Atau ada Bro Randi juga bisa bantu ya. Yang dia tadi Ya, bantu. sama Bro Randy juga. Kalau Bro Randy di belakang layar biasanya. Di belakang layar. Yang tampil aku sama Fani doang biasanya. Mau dong dengar suaranya Bro Randy dong. Bro Randy. Nggak pernah muncul nih. Iya, munculin dulu Bro Randy yang mana itu. Biar kenal. Silakan Koko Randy. Halo. Halo, mukanya dong. Cuma halo-halo doang. Mau dibuka open cam coba Koko? Nanti aja lah ya. Berarti Surprise. Surprise sekali ya. Mungkin besok ya, itu ya link pendaftarannya ya dibukanya ya. Kok Randy mukanya 11-12 sama Justin Bieber sih, makanya biar terkejut kita semua gitu loh. Surprise. Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Obrolan rasan-rasan ekosistem Cardano kita malam ini. Tapi sebelum kita menutup acara, menutup meet ini, aku mau umumin juga untuk pemenang THR itu yang kemarin kita udah ikutin acaranya. Bukan acara ya, challenge ya. Itu ada dari, aku bacain ya. Untuk pemenangnya atas nama Fendi. Ada di sini mungkin? Ada bisa raise hand. Oh, raise hand. Nggak ada ya? Ada ya di sini ya? Ada. Oh ya, ada tuh Fendi. Ada dari Marco. Ada orangnya? Ada nggak? Oke, lanjut ya. Sama yang terakhir ada Renaldi. Oh, Renaldi. Kayaknya tadi ada. Ada. Jadi untuk 3 pemenang itu bisa langsung mungkin kontak ke Pak Eko mungkin ya, Pak Eko. Ya boleh, enggak apa-apa Mbak Bisa. Nanti biar saya teman-teman ya. Iya, oke. Oh iya, sama 5 pertanyaannya nanti boleh DM ke saya ya. Yang tadi. Tolong dicatat ya Susan ya. Iya. Tadi ya, mungkin setiap 5 pertanyaan. Oke, mungkin dari Selin mau menyampaikan sedikit mungkin untuk teman-teman. Masuk.
Oke, aku langsung aja ya. Kelihatannya koneksinya atau suaranya ini ya jelek dari Selin. Jadi buat teman-teman terima kasih udah sempetin waktunya untuk join bareng kita mengenai rasan ekosistem Cardano bersama tadi sama Kovelik, sama Cevani juga. Aku berharap ntar di AMA berikutnya juga teman-teman bisa join, mungkin ajak temennya juga buat join bareng kita karena di sini kita pinginnya buat belajar bareng dalam segala bentuk cryptocurrency. Jadi apapun nanti kita bisa belajar bareng di sini, kita bisa tanya jawab juga di sini. Jadi aku berharap nanti ke depannya teman-teman juga tetap selalu ikut join bareng kita di event online maupun offline. Terus di sini aku sama mewakili Selin juga dan teman-teman Cevani sama Kovalik mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang sengaja maupun tidak disengaja yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Oke, dari aku itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain udah cukup? Terakhir. Oke, terakhir. Tolong itu San, kasih sambutan buat Kapten Bintang biar semangat. Kenapa? Kapten Bintang, kamu kasih kata-kata lah buat dia. Biar dia semangat. Dia dari nyariin kamu. Oh gitu ya? Iya, 1-2 kata lah buat dia. 1 kata. Iya buat Kapten Bintang, terima kasih sudah mengikuti event ini. Saya tunggu di event-event berikutnya untuk menghibur kita semua. Kelihatannya yang paling menghibur Kapten Bintang di sini. Ya, untuk Kak Susan cek DM. Oke. Oke, sip, mantap. Terima kasih. Mantap, Bro. Oke. Oke, tetap semangat teman-teman. Kapten Bintang juga cek DM. Oke, segitu aja AMA kita hari ini. Thank you dan sampai jumpa di AMA dan event-event berikutnya. Bye. Bye. Thank you. Thank you.